Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya. Udah lama nggak buat video ini. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman. Tentunya masih di soal pakan, terutama soal pakan tunggal. Ini bahayanya, lebih banyak bahayanya. Sebenarnya nggak bahaya, cuma karena disebutnya pakan tunggal jadinya bisa bahaya. Baik teman-teman, dulu pengalaman saya pas ketika awal-awal itu saya terapkan hampir 1 tahun. Saya pakai cara beternak dengan pakan tunggal. Pakan tunggalnya ini juga agak ekstrim karena saya juga waktunya terbatas, jadi saya mikirnya dulu pakai pakan yang praktis, yang cepat. Itu akhirnya saya kebiasaannya pakai pakan tunggal. Dulu saya pakai pakan rumput otot sama rumput pakcong teman-teman, karena dulu saya nekat nanam rumput tuh di sawah tuh, nggak habis-habis sampean rumputnya, campur otot juga campur jenis pakcong. Nah, yang dimaksud pakan tunggal ya teman-teman, pakan tunggal itu hanya ada satu jenis atau satu macam hijauan atau satu macam pakan. Untuk ternak itu dulu saya full pakai rumput pakcong atau otot, baik pagi, sore, malam tuh full pakai jenisnya otot itu teman-teman dulu saya. Nah, dulu ketika awal-awal rumput ototnya itu hanya saya berikan fresh. Saya chopper aja. Kemudian ketika saya udah panen besar, saya babat semua, terus saya buat ke silase, dimasukkan ke tong. Nah, silasenya itu juga bahan utamanya pakai rumput pakcong malahan. Terus campurannya itu cuma pakai selamper sama kulit kopi pas dulu teman-teman. Ternak doyan aja teman-teman, mau makan apa pakai pakan kayak otot pakcong fresh maupun yang silase itu mereka mau. Cuma dampaknya karena saya pakai pakan tunggal satu macam itu, bukannya tambah gemuk, yang ada itu tambah kurus. Selain karena pakan tunggal juga itu, kalau menurut saya yang menyebabkan mereka nggak bisa gemuk itu karakter dari daun ini, rumput otot atau rumput gajahannya. Kalau saya di sini nyebutnya otot. Itu kalau masih otot yang pendek-pendek kayak ini tuh masih agak lemes teman-teman. Daunnya antep ya, tajam. Daunnya itu tajam tapi masih lemes. Kalau untuk otot ada bulunya juga, cuma bulunya nggak terlalu banyak. Nah, yang pakcong, kebetulan pakcongnya belum ada di sini. Ini tinggi tapi bukan pakcong. Anggap aja ini pakcong teman-teman ya. Sebentar. Pakcong itu daunnya tajam teman-teman. Daunnya tajam, kaku, dan bulunya itu banyak. Jadinya gimana ya, sudah pernah diingatkan sama saudara, sama teman-teman juga dulu, kalau misal kambing ternak terlalu banyak diberikan pakan daun gajahan, rumput otot tuh istilahnya jegrik dulu. Bulu ternaknya tuh kayak berdiri teman-teman, jadi nggak klemis, nggak bisa berminyak, nggak bisa seger lah, kayak kurang sehat. Itu kalau kata sesama teman
yang ternak itu rumput daun odot, pakcong itu kan tajam, jadinya di pencernaan mereka itu kayak apa ya, terlalu tajam, jadi kayak kesakitan loh teman-teman. Jadi kayak nggak bikin sehat, malah ngasih penyakit lah atau apa, menghambat lah istilahnya, kayak menghambat pertumbuhan mereka. Itu dulu saya terapkan itu ada kalau 6 bulan lebih pakai pakan tunggal. Nah selama 6 bulan tuh apa ya, full itu juga enggak teman-teman, tetap saya ngarit, biasanya ngarit rumput-rumput biasa. Cuma kan waktu ngarit rumput biasa itu enggak setiap hari, kadang seminggu cuma 1 kali, kadang saya campur kayak daun indigo vera, daun kaliandra, cuma beberapa kali aja teman-teman. Jadi lebih banyak pakai pakan tunggal itu. Nah kalau mungkin pakan tunggalnya masih kayak wujud kaliandra atau indigo vera, mungkin nggak terlalu masalah ya teman-teman, kalau masih diselingi kayak rumput odot. Nah kalau saya itu mungkin bisa dikatakan 80% lebih itu baik fresh atau silasean tuh bahannya pakai rumput odot dan pakcong. Jadinya dulu ternak saya itu kurus, mungkin teman-teman bisa lihat di video pertama saya itu masih ada ini, anak ini itu masih badannya masih kurus dulu, itu masih tahap-tahap belajar pakan kemarin. Nah terus bagaimana pakan yang baik tuh teman-teman tuh, kalau dari dokter hewan atau mantri di sini tuh kemarin beri saran sama teman-teman tuh, sebisa mungkin itu pakai pakan yang beragam, banyak macamnya. Berarti nggak cuma pakcong tok, bisa juga nanti nyari pakcong atau otot dicampur daun indigo vera, dicampur daun kaliandra, atau pakai daun lotes atau pepaya Jepang, itu bisa. Jadi nanti biar macam-macam jenisnya. Kemudian hindari kalau untuk pakcong sama otot yang terlalu banyak, jangan dijadikan pakan utama, maksudnya full pakai itu terus. Kalau saya nggak berani rekomendasi kalau sekarang, lebih baik banyak macamnya. Kalau untuk pakan kering tuh saya belum pernah ya teman, kalau satu macam, karena saya mesti banyak macamnya. Kalau saya berkaca dari pakan hijauan, kalau satu macam tuh kurang bagus. Mungkin kalau di logika juga pakcong sama otot mungkin lebih banyak sumber seratnya, jadinya di ternak kurang maksimal, mungkin seperti itu. Cuma dulu kan saya belum begitu memahami dasar-dasar dalam beternak, masih ngawur lah dulu. Pokoknya dikasih makan bikinnya gemuk, malah yang ada remuk. Dulu saya juga teman-teman lihat di video YouTube di channel-channel lain tuh sudah merekomendasikan untuk sebisa mungkin hindari pakan tunggal. Mungkin dari channel-channel yang tentang ternak kambing domba yang udah besar itu pasti mereka juga bilang hindari untuk pakan tunggal sebisa mungkin. Baik teman-teman, mungkin itu saja pengalaman dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bisa menginspirasi, atau mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang lain, punya pendapat yang lain, bisa komentar atau memberikan saran. Kita sama-sama belajar teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video yang selanjutnya. Selamat sore.